Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memangkas kuota produksi nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau RKAB tahun 2026. Ya, pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan memangkas kuota produksi nikel di tahun 2026 menjadi 260 hingga 270 juta ton biji nikel. Langkah ini guna mendorong dan juga sekaligus menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan global serta meningkatkan harga nikel. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memangkas kuota produksi nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau RKAB tahun 2026. Jumlah kuota produksi nikel yang telah disetujui pada tahun 2026 berada dalam rentang 260 juta hingga 270 juta ton biji nikel. Meski demikian, jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan kuota produksi nikel tahun 2025 lalu, yaitu mencapai 379 juta ton. Adapun langkah Kementerian SDM untuk mengurangi jumlah produksi nikel secara nasional di tahun ini adalah guna menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan global, serta meningkatkan harga nikel di pasar internasional. Sementara itu, pergerakan harga nikel di London Metal Exchange untuk kontrak bulan Februari hingga Juli 2026 menunjukkan tren naik dari level 17.490 dolar Amerika Serikat per ton menjadi 17.623,89 dolar Amerika Serikat per ton. Berbagi sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, pemerintah pangkas produksi demi dongkrak harga nikel dunia. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Abra Talatov, Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development Indef. Kemudian ada Bapak Osko Alfriadi Letunggamu, beliau adalah Kepala Badan Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia APNI. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Sabra, apa kabar? Selamat pagi Mas Pras. Ya, selamat pagi. Baik Mas. Terima kasih atas waktu yang disempatkan Mas Sabra. Pak Osko, apa kabar Pak? Selamat pagi, terima kasih, kabar baik Mas Pras. Kabar baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Osko, sebelum membahas lebih jauh lah, bagaimana mungkin update terlebih dahulu nih dari Pak Osko ya terkait dengan kondisi dari industri pertambangan nikel saat ini. Bagaimana, apakah memang sudah sesuai harapankah atau masih penuh tantangan? Ya, saat ini harga nikel ya berdasarkan kalau di London Metal Exchange berada di kisaran 17.000 sampai 18.000 US dollar per ton. Oke. Tadi disebutkan memang sesuai dengan nilai kontrak kurang lebih 17.600. Nah, di hari ini tepatnya sesuai dengan London Metal Exchange di harga 17.880. Nah, rata-rata di tahun 2025 harga kita itu berdasarkan LME ya, London Metal Exchange, sekitar kurang lebih 15.000 US dollar per ton. Jadi memang di tahun lalu ini turun akibat dari tekanan dari oversupply kita. Oke. Nah, data secara global produksi di tahun 2025 itu kurang lebih 3,69 juta ton, sedangkan permintaannya yaitu 3,58 juta ton. Nah, antara 3,69 dan juga 3,58 supply dan demand ini surplus kurang lebih 110.000 ton. Di sini dari produksi secara global di tahun 2025, kita memakai data di tahun 2025 dulu ya. Indonesia sendiri menyumbang kurang lebih sekitar 60-65% dari produksi dunia, sehingga ini akan mempengaruhi kebijakan kita secara nasional, karena apapun yang kita putuskan di Indonesia ini mempengaruhi dari harga global kita. Baik, nah lantas Kementerian SDM akan memangkas kuota produksi nikel dalam RKAB di tahun 2026. Tadi sudah disampaikan juga 260 sampai dengan 270 juta ton biji nikel. Lebih rendah ya kalau kita lihat dibandingkan dengan tahun lalu di 379 juta ton. Bagaimana APNI melihat kebijakan ini? Kami melihat memang langkah ini sebagai langkah yang sangat rasional, dan juga pemerintah pastinya menurunkan mempunyai basis data yang baik ya, sehingga diturunkan terkait dari pemangkasan RKAB ini. Tapi penurunan dari 379 juta ton di tahun 2025 menjadi 260 sampai 270 juta ton di tahun 2026 ini, di awal ini terkait dengan penyesuaian yang terjadi di sekitar 30%. Nah, penyesuaian ini dampaknya adalah kepada surplus global yang masih di atas 100.000 ton yang tadi saya sampaikan. Nah, pengendalian produksi adalah instrumen logis untuk mengurangi dari tekanan harga, menstabilkan harga pasar, dan juga menjaga keberlanjutan dari industri kita ini. Baik, nah Mas Abra, dari sisi Indef melihat bagaimana kebijakan pemerintah yang memangkas produksi nikel dalam perspektif ekonomi begitu? Apakah efektif nih akhirnya bisa mendongkrak harga global? Tadi sudah disampaikan oleh Posko memang sedang oversupply nih saat ini.
Iya, memang kalau kita melihat pergerakan harga yang sebetulnya sudah ada tren kenaikan Oke, di level 17.000 tadi, memang kan tetap ini masih berada di level yang masih jauh dibandingkan puncak kenaikan harga di 2-3 tahun sebelumnya gitu, Mas. Jadi baik. memang dengan adanya rencana pemangkasan kuota nikel ini, pemerintah sendiri yang kita dengar kan punya ekspektasi agar harga itu stabil di level 19.000 bahkan sampai 20.000 per ton. Jadi saya pikir ini suatu langkah yang memang sangat realistis ya, mengingat kita tadi 60% pangsa produksi global, tetapi lagi-lagi tetap ada risiko, Mas. Karena meskipun ya produksinya dipangkas, ini kan juga transmisi penyesuaian harga ini sangat bergantung juga dengan kebutuhan di pasar. Karena kan tentu pergerakan antara peak iron dan juga kebutuhan untuk di industri di midstream maupun di hilirnya itu akan sangat berbeda transmisi kenaikan harganya, Mas. Jadi belum tentu pemangkasan di bahan baku itu akan bisa diikuti dengan kenaikan harga di LME-nya. Nah, kemudian yang kedua, ini juga sebenarnya yang kita khawatirkan juga pasar kan melihat investor yang melihat akan muncul semacam ketidakpastian ya dalam iklim investasi di Indonesia. Ya, oleh karena itu memang perlu ada kebijakan yang lebih terukur, artinya pemangkasan ataupun pengendalian kuota ini apakah sifatnya jangka pendek ya, atau memang bisa berlangsung selama jangka menengah. Oke. Itu jangan sampai nanti di tengah jalan terjadi koreksi. Ya tiba-tiba nanti harga terjadi kenaikan sementara, kemudian karena ada mungkin permintaan untuk menyesuaikan kuota, kemudian pemerintah memberikan tambahan kuota. Jadi memang harus konsisten, Mas. Ini juga akan Gitu ya. menjadi hal yang diawasi juga ataupun dilihat oleh investor. Itu, Mas. Yang Baik. terakhir, ya tadi karena masih ada potensi surplus, Mas, Hmm. di level global. Jadi saya pikir juga ini perlu dicermati untuk pemerintah benar-benar bisa melakukan pemangkasan kuota di tahun ini. Oke, dan kita akan lihat apakah langkah ini mencerminkan strategi pengelolaan komoditas yang berkelanjutan atau justru berisiko menimbulkan distorsi pasar. Kita bahas lagi di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Osko dan juga Mbak Habra ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati kuota produksi nikel nasional yang dimana pemerintah begitu akan memangkasnya di tahun 2026 ini seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kalau kita lihat di tahun 2026, range-nya antara 260 sampai dengan 270 juta ton. Sementara kalau kita sandingkan dengan tahun lalu yang menyentuh 379 juta ton. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Osko dari APNI, memang penyesuaian harga ini untuk bisa mendorong lagi pergerakan harga nikel di global, mengingat Indonesia memberikan kontribusi sekitar 60% dari pasar nikel di dunia begitu ya. Dan berikutnya kita akan lihat bagaimana pergerakan harga nikel dari London Metal Exchange sendiri. Ini kita lihat pergerakannya di kontrak Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli mendatang. Kita lihat trennya naik terus. Nampaknya upaya pemerintah begitu dengan beberapa waktu lalu sudah diumumkan rencana Indonesia untuk bisa mengurangi produksi nikel Indonesia ini memberikan satu sentimen ya terhadap pergerakan harga nikel di pasaran dunia dari 17.293 dolar Amerika per ton ini melonjak hingga 17.623,89 dolar Amerika Serikat per ton untuk kontrak di bulan Juli 2026. Dan selanjutnya kita lihat negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, ini negaranya mana saja. Ya, kita lihat ada Australia, ada 21 juta ton, menyusul di posisi kedua. Indonesia juga dengan nilai yang tidak jauh berbeda, 21 juta ton. Kemudian menyusul ada Brazil, Rusia, dan Kaledonia Baru. Itu dia negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Abra Talatov dari Indef, kemudian juga dari Bapak Osko Alfriadi Letunggamu dari APNI. Baik, kita dengan data-data yang tadi sudah disampaikan, Mas Abra, lantas bagaimana Anda melihat begitu? Apakah nanti ada kekhawatiran distorsi dari pasar global apabila memang kita akhirnya memangkas produksi nikel dunia, sementara kita tahu ada kebutuhan juga untuk pengolahan nikel di dalam negeri ini, Mas Abra? Iya. Saya melihat bahwa respon pemerintah untuk melakukan pengendalian kuota ini mempertimbangkan tadi adanya excess supply global. Dan justru saya melihat ini semestinya ya pasar global bisa menerima dengan baik karena konteksnya adalah bagaimana produksi ini juga perlu dilihat lagi agar tata kelolanya bisa diperbaiki. Apalagi kan juga dalam konteks Indonesia kita punya isu mengenai tata kelola
di industri nikel terkait dengan lingkungan. Ya, jadi distorsi ini akan bisa kita hindari jika pemangkasan kuota ini diikuti juga dengan basisnya adalah bagaimana daya dukung lingkungan. Jadi harus ada fair polisi juga. Jadi kebijakan harus fair juga terhadap masing-masing pelaku usaha. Kemudian sisi kepatuhan dan juga produktivitas. Jadi tidak bisa dipukul rata. Yang kedua, distorsi juga bisa kita hindari jika pemerintah bisa memberikan sinyal kebijakan yang sifatnya jangka menengah panjang. Jadi tidak reaktif, tidak hanya jangka pendek. Jadi selama 3-5 tahun ada multi-year visibility, dilihat bagaimana perencanaan antara supply dan potensi atau proyeksi demand ke depan, sehingga industri juga bisa merencanakan bagaimana produksi ore-nya juga, kemudian smelter feed-nya, dan juga bahkan untuk capex-nya juga bisa di planning secara lebih terukur gitu. Itu akan mengurangi risiko buat industri. Jadi saya pikir justru pasar mestinya bisa merespon secara positif dari kebijakan pemerintah ini. Baik, kalau kita lihat memang beberapa waktu lalu terjadi oversupply. Lantas kalau memang dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah bisa mengerek lagi harga khususnya nikel begitu di pasar dunia, lantas bagaimana jika produksi dipangkas, kemudian dampaknya terhadap pendapatan dari perusahaan pertambangan khususnya nikel, untuk mungkin kita tahu skala menengah dan kecil ini akan kemana kalau Pak Osko melihatnya? Jadi memang kalau dari kita melihat ya yang kecil dan juga besar. Jadi kita antara penambang dan industri. Ini kan terkait dengan harga globalnya dulu. Dan kalau misalnya di LME harga globalnya naik, pasti harga patokan mineral kita juga, HPM kita juga ikut naik. Nah, karena ini kan HPM ini formula ditetapkan oleh pemerintah juga setiap bulan. Jadi ini kalau kita ikut naik secara HPM, maka pendapatan perusahaan pertambangan juga ikut meningkat gitu. Nah, royalti dan PNBP negara juga ikut naik. Jadi DHE, yang masuk ke sistem perbankan juga ikut meningkat semua, naik semua gitu. Semua ekonomi juga jadi ikut terdorong naik gitu di daerah ya maksudnya. Jadi ini semuanya katalisatornya menjadi ikut semua tergerek naik semua. Karena kita ingat bahwa Indonesia kita menguasai, tadi sudah disampaikan, Australia pertama, Indonesia nomor 2, kemudian ada Brazil dan juga ada Rusia. Tapi kalau ingat kita dari geopolitik secara internasional yang non blok secara politik adalah Indonesia. Jadi kalau bisa terjadi apa-apa di dalam geopolitik, Indonesia itu tetap stabil memproduksi. Gitu. Sedangkan yang lain yes or no. Jadi tadi ketidakstabilan malah sebenarnya di pihak negara lain, bukan di Indonesia. Kalau Indonesia pasti memproduksi 60-65%. Maka kalau kita mengendalikan supply kita, maka ini harga nikel kita di dunia akan terdorong naik menjadi 18.000 sampai 20.000 ton. Kalau 18.000 sampai 20.000 US dollar per ton, dampaknya adalah ke harga patok mineral kita. Kalau HPM kita naik, artinya ore kita, kalau kita menjual lebih naik lagi, sehingga pengusaha lebih terjaga lagi, mereka punya margin gitu. Jadi menurut hemat saya, pemerintah sudah dalam frame yang baik sekali untuk menjaga permainan global di dalam industri nikel ini. Berarti memang dari pergerakan harga nikel di global ini memberikan dampak yang cukup kuat juga ya terhadap kinerja dari perusahaan-perusahaan pertambangan nikel khususnya begitu di Indonesia. Nah, apakah kebijakan ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah ada potensi misalnya mengganggu kontrak ekspor, kemudian pasokan bahan baku smelter di dalam negeri nih Pak Osko? Ya, kalau terkait dengan harga yang tekanannya yang dampaknya, ini bisa ekspansi produksi kan agresif di tahun 2023 sampai 2025. Surplus global kita kurang lebih 110 sampai 120 ribu ton. Ini tekanan harga yang disebabkan oleh dari yang tadi disebutkan, bahwa ini faktor yang penyebabkan ini sangat penting sekali. Di Cina sendiri, di Tiongkok itu terjadi perlambatan dari produksi stainless steel. Nah, normalisasi dari pertumbuhan dari EV global ini juga memainkan juga peranan yang penting. Jadi dampak kita terhadap pendapatan perusahaan pertambangan menjadi volume menjadi turun, tetapi harga menjadi naik 10-15% kurang lebih.
Baik, baik. Oke. Nah, lantas dari Indef sendiri melihat bagaimana kalau memang tadi sudah disampaikan harga ini sangat sensitif dalam mendorong dari sisi penerimaan negara juga. Kemudian bagaimana margin dari perusahaan juga ikut terdongkrak kalau memang harga nikel di pasaran global juga ikut naik ini Mas Abra. Anda melihatnya bagaimana? Mungkin dari sisi pajak kah, royalti maupun devisa hasil ekspor juga. Ya, Mas Pras, jadi memang implikasi dari pemangkasan kuota ini ya sangat bergantung dari dua sisi. Dia bisa berakhir positif, ya bisa berakhir juga negatif. Oke. Tergantung tadi pergerakan harga dan Ya. Halo, Mas Abra? kita dalam Baik. Ya, nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi dengan Mas Abra. Ya, nanti kita akan lanjutkan kembali ya di segmen berikutnya pemirsa sambil kita menantikan seperti apa nanti upaya untuk bisa memperbaiki jalur komunikasi dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Abra Talatov, kemudian juga ada Bapak Osko Alfriadi Letunggamu dari APNI. Nah, kita akan coba menyapa kembali nih. Halo Mas Abra. Halo Mas Pras. Oke. Baik, Mas Abra tadi mungkin bisa dilanjutkan kembali kalau kita lihat dengan kondisi yang tadi, kemudian bagaimana Anda melihat dampaknya terhadap penerimaan negara, karena tadi sudah disampaikan Pak Osko juga bahwa ya dengan pergerakan harga nikel yang naik ini berarti memberikan satu keuntungan tersendiri juga nih, baik dari sisi pemerintah maupun pelaku usaha ataupun pelaku industri pertambangan nikel sendiri, Mas Abra. Iya Mas, jadi pemangkasan kuota ini tentu bisa punya dampak dua sisi Mas, bisa positif, bisa negatif, tergantung nanti apakah pergerakan harga yang naik tadi itu sifatnya bisa permanen gitu, artinya bisa konsisten dalam jangka menengah. Tetapi kalau kenaikannya hanya price spike, hanya jangka pendek, kemudian terjadi fluktuasi kembali, itu tentu akan mempengaruhi penerimaan negara kita. Jadi tentu PPN, royalti dan juga devisa ekspor itu bisa kita harapkan meningkat jika harganya tadi stabil di level 19.000 sampai 20.000 dolar per ton. Dan tetapi ketika nanti ada resiko terjadinya perubahan kebijakan di tengah jalan, ya tiba-tiba nanti ada pemberian tambahan kuota untuk sebagian pelaku usaha, itu juga akan menimbulkan sentimen yang tidak positif Mas, akan mengganggu pergerakan harga yang konsisten naik tadi. Dan ya tentunya di tengah sekarang situasi fiskal kita yang semakin ketat, kita berharap bahwa kebijakan ini bisa konsisten sehingga bisa dibaca secara jelas oleh investor, dan pemerintah juga mestinya memang tetap fokus untuk mendorong hilirisasi juga Mas. Jadi justru nanti yang akan kita dapatkan itu bukan hanya dari sisi penerimaan atas kenaikan harga, tetapi bagaimana investor bisa lebih yakin untuk terus melakukan ekspansi investasi di Indonesia, terus mendorong hilirisasi smelter, sehingga produknya bukan hanya produk di tier 1 atau tier 2, tetapi sampai tier keempat, produk yang punya nilai tambah yang tinggi, kemudian seperti salah satunya untuk pembangunan baterai EV dan sebagainya, sehingga kita mendapatkan momentum penerimaan negara tuh dari sisi itu, yang punya nilai tambah yang jauh lebih besar dibandingkan dari sisi penerimaan dari royalti ataupun devisa hasil ekspor aja Mas Pras. Oke, nah itu dia. Lantas bagaimana Pak Osko melihat dengan posisi ataupun info yang baru disampaikan begitu? Adakah mungkin bisa dikatakan begitu pintu-pintu lain begitu yang bisa dimanfaatkan untuk bisa mendorong lagi penerimaan negara dari industri nikel sendiri begitu Pak Osko? Iya, jadi memang ini kan kita berpikir terkait dengan harga ya dan industri kita. Kita bikin simpel aja, karena lebih baik kita menjual di 260 juta ton dengan harga yang lebih sehat daripada kita 379 ton dengan harga yang tertekan. Jadi ini kan ada balancingnya, tinggal kita sama-sama hitung, dan pastinya pemerintah sudah menghitung sebelumnya. Oleh karena itu dikeluarkanlah pemangkasan dari produksi nikel dan LKAB tersebut. Nah, dari pelaku kecil dan sambil menengah, stabilitas harga itu penting. Jadi jangan sampai fluktuatif. Tadi Pak Abra sampaikan juga, memang saya setuju. Memang tidak bisa harga tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, atau RKAB tiba-tiba ditambahkan, kuotanya lebih ditambahkan secara tiba-tiba, itu juga mempengaruhi juga. Kan
lebih baik kita lebih berjalan lebih konservatif dan juga stabil daripada kita terlalu fluktuatif. Nah, poinnya adalah lebih baik kita menjual di harga menjual 260 juta ton dengan harga yang sehat daripada kita menjual besar ya 379 tapi harganya sangat kecil sekali. Kita aim untuk mencapai ke 18.000 sampai 20.000 US dollar per ton. Nah, itu sebenarnya yang penting buat kita. Oke. Nah, lantas kalau misalnya memang pemangkasan produksi yang sudah dilakukan, ada kekhawatiran tidak sih akhirnya Indonesia justru akan kehilangan pangsa pasar di global tadi, meskipun Anda katakan tadi kita cukup mendominasi saat ini, Pak Osko? Kalau kehilangan pangsa pasar kita risikonya kecil ya. Karena tadi juga semua data, secara global kita tahu tadi Australia nomor 1, Indonesia nomor 2, dan kita memainkan geopolitik yang sangat-sangat baik sekali dan sangat seksi untuk investor. Jadi dengan kontribusi kita 60-65% supply dunia, ini cadangan yang besar yang kita miliki dan juga ekosistem smelter yang terintegrasi itu membuat posisi kita menjadi tetap kuat. Karena kita akui di Indonesia ini kita banyak sekali smelternya. Jadi ini smelternya banyak, cadangannya banyak, geopolitiknya kita netral. Jadi kepastian dari supply nikel di pasar global itu untuk Indonesia sudah pasti. Sedangkan Australia, kemudian tadi di Brazil, Rusia, mereka memainkan geopolitik yang sangat berbeda. Mereka punya blok. Oke. Itu dia ada satu nilai plusnya lah ya dari sisi Indonesia sebagai produsen nikel dunia. Nah, lantas kalau kita bicara mengenai pembatasan lagi nih, Mas Abra, apakah bisa akhirnya memperkuat lagi agenda hilirisasi, kemudian transisi energi Indonesia? Mengingat nikel juga adakah bahan baku utama ya baterai kendaraan listrik ini, Mas Abra? Ya, Mas, memang kita semua berharap agar agenda besar hilirisasi ini bisa semakin kuat, karena yang dibutuhkan adalah kebijakan khususnya terkait dengan pasokan ore tadi yang stabil dan predictable, Mas. Stabil dan predictable. Sehingga itu nanti untuk smelter juga bisa memproyeksikan kebutuhan produksi agar kapasitasnya pun bisa optimal, tidak underutilized gitu. Karena kan mereka membutuhkan capex dan opex-nya juga yang besar. Dari itu juga kita bisa menjadi price leader juga di pasar global. Jadi yang kedua, kita juga perlu tentunya ingin mendorong agar industri itu juga semakin efisien. Dan ada grading ore-nya tadi bisa mendorong agar justru menjadi stimulus buat industri kita agar menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing, termasuk di produk di hilirisasi turunan. Apalagi sekarang sebagai contoh, Mas, Uni Eropa ingin agar produk baterai EV kita punya paspor. Nah, itu kan jadi isu baru nih. Artinya kita lagi-lagi tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan dari biaya yang murah, tetapi juga harus ada value-nya. Nah, salah satu value-nya tadi bagaimana produksi kita efisien dan juga bisa berwawasan lingkungan yang tadi di-drive oleh pemerintah untuk momentum mengatur tata kelola. Kuotanya dibatasi dalam konteks kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa memang industri kita adalah industri yang bertanggung jawab terhadap aspek lingkungan, sosial, dan sebagainya gitu, Mas Pras. Baik. Pak Osko, lantas bagaimana Anda melihat dengan hilirisasi begitu? Apakah ini menjadi momentum yang tepat juga begitu kita bisa meningkatkan hilirisasi ataupun produksi peningkatan nilai tambah di dalam negeri begitu tahun ini? Ya, kalau dalam jangka pendek ini pengendalian supply kita, jangka panjang percepatan hilirisasi, diversifikasi dari pasar, penguatan ESG dan efisiensi. Nah, nilai tambah baterai itu jauh lebih tinggi ya dibanding dari ore nikel. Nah, investor itu melihat 3 hal: stabilitas harga, kepastian pasokan, dan juga kepastian dari regulasi. Nah, ini kita harus pastikan dari stabilisasi dari harga ini meningkatkan dari investasi kita gitu. Baik, harapan ke depan seperti apa kalau Anda melihat begitu jangka panjang dalam pengendalian produksi ini? Akankah nantinya menjadi pola baru tata kelola komoditas strategis Indonesia, Pak Osko, dari kacamata Anda? Ya, ada kemungkinan Indonesia menuju model tata kelola komoditas yang lebih strategis dan terkendali. Sebagai produsen utama dunia, dari segi ore nikel, Indonesia kita ini mempunyai tidak hanya volume leader, tapi kita juga price stabilizer dan juga value creator. Jadi kita play very important role di global gitu.
Oke, itu dia ya. Nah, terakhir dari Mas Abra, bagaimana Anda melihat kalau dari sisi jangka panjangnya begitu? Apakah masih cukup oke? Ya, saya melihat ini menjadi kebijakan yang sangat dinanti oleh pasar Ya. jika pemerintah bisa menunjukkan bahwa kuota ini sifatnya ya adaptif tapi progresif yang melihat harga dan konteks surplus tadi, tetapi tidak juga jangan memberikan sinyal yang inkonsisten. Hmm. Tiba-tiba nanti harganya naik tinggi, kemudian pemerintah tergoda untuk menambah kuota. Nah, artinya harus ada kita berharap ada multi year RKAB gitu, guideline seperti apa. Jadi ada parameter juga ketika nanti RKAB itu dipangkas ataupun dinaikkan, ada indikator-indikator yang objektif sehingga market juga bisa melihat, oh ternyata ketika hilirisasinya mampu mendorong ekspor produk-produk turunan dari nikel, pemerintah akan melanjutkan pemangkasan kuota dan sebagainya. Jadi saya pikir itu menjadi paket instrumen untuk melakukan stabilisasi harga, Mas, di tengah upaya untuk mendorong hilirisasi minerba kita. Baik, tadi yang penting intinya adalah kebijakan ini juga berkelanjutan ya, dalam artian konsisten, tidak lagi akan ada perubahan lagi di tengah jalan yang seperti Pak Osko harapkan dan mungkin pelaku usaha pertambangan lainnya begitu di Indonesia. Baik Pak Osko, Mas Abra, terima kasih banyak ini atas informasi update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Pak Osko, terima kasih Mas Abra. Terima kasih Mas Pras, Pak Osko.